Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, terima kasih karena semua kabar baik. Jadi saya perkenalkan, nama saya Nobertus Tolaka. Adik-adik mungkin kaget dengan saya dalam keadaan begini karena saya dapat tugas dari universitas karena menyangkut ada 1 dan 2 hal untuk bisa diselesaikan di kelas, tapi dalam keadaan sekarang tidak bisa mendukung untuk kami mengajar atau praktek di kelas. Maka saya minta adik-adik, beberapa orang saja, untuk bisa duduk di rumah untuk membantu saya. Saya di sini juga sebagai bukan guru belum ada waktu untuk sebut pangkat kami jadi sebagai guru, tetapi kami masih dalam tahap proses belajar seperti adik dong juga. Jadi kami dapat tugas dari dosen untuk menyelesaikan tugas itu. Mata kuliah kami micro teaching, jadi mata kuliah itu praktek belajar mengajar di kelas, tapi dalam posisi sekarang ada COVID-19 ini agar bisa mengganggu kami dalam aktivitas sekolah maupun pekerjaan semua di seluruh Indonesia. Maka sehingga ditugaskan masyarakat seluruh Indonesia itu hanya di rumah saja. Jadi saya mohon, karena mungkin dalam keadaan begini adik-adik dong kaget karena baru ini hari saya muncul, tiba-tiba adik-adik tidak kenal saya, baru ini saya minta untuk datang di sini untuk melanjutkan praktek saya. Jadi saya minta adik-adik, mari kita sama-sama belajar di rumah kita masing-masing. Jadi sebelum kita mulai dengan materi hari ini, saya minta salah satu siswa untuk berdoa. Dari adik Yohanes, tolong pimpin doa ke kita. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, saya pimpin kita dalam doa. Tetapi sebelumnya, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami sampai detik ini. Terima kasih juga Tuhan untuk perkumpulan kami dengan Pak Nobertus di tempat ini dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Pertemuan kami di hari ini, kiranya Tuhan tuntun dan lindungilah kami sehingga kami boleh menjalankan tugas dan aktivitas sebagai mahasiswa dan sebagai siswa, sehingga tugas yang akan diterapkan, yang akan diberikan, atau pengalaman yang diberikan kepada kami, kiranya pengalaman atau ajaran yang diberikan oleh Pak Nobertus boleh kami terima dan kami paham, sehingga apa yang diberikan itu boleh menjadi yang terbaik untuk kami, ya Allah Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya pertemuan mengajar kami, pertemuan belajar kami di hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa, dari awal dan hingga akhir
dengan suasana sukacita dan damai sejahtera ya Allah Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa. Amin. Terima kasih Yohanes sudah memimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita masuk pada kegiatan belajar mengajar, jadi saya cek kehadiran siswa. Dalam minggu ini ada yang tidak ikut. Semua hadir Pak. Baik, kalau begitu kita masuk pada kegiatan belajar, yaitu ada yang sudah tahu bahwa ini hari kita mau belajar apa? Belum ada Pak. Oh, ya. Ada yang tadi malam belajar? Ada Pak. Belajar apa, Yohanes? Belajar matematika Pak. Oh, ya. Yang lain? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Belajar itu sebagai jendela dunia, jangan pemalas. Jadi belajar itu penting. Jadi adik-adik dong rajin belajar supaya besok lusa itu bisa ganti bapak, karena 2-3 tahun bapak sudah pensiun. Jadi belajar, semangat belajar. Sekolah itu penting, jadi belajar saja. Baca-baca buku apa saja kita belajar. Jadi materi kita hari ini yang kita pelajari atau belajar, teks yang saya berikan itu teks berita. Ada yang tahu teks berita? Ada yang tahu teks berita? Tidak ada Pak. Ada yang pernah baca berita di buku atau televisi, ikuti berita? Ada Pak. Ada. Baik. Jadi yang kita pelajari hari ini itu teks berita. Ada yang tahu berita itu apa? Dari saya Pak. Ya, dari Yanis. Kalau menurut saya berita itu adalah sesuatu yang pernah terjadi. Artinya ada masalah atau ada informasi mengenai dengan masalah atau keadaan tertentu sehingga munculnya berita. Jadi berita itu mungkin ada berita tertulis dan berita lisan. Itu dari saya Pak. Baik, terima kasih. Bapak langsung saja. Berita adalah laporan atau peristiwa yang terjadi mengenai masalah-masalah atau fakta-fakta dalam penyampaian informasi apa saja, maupun kecelakaan atau berita tentang COVID ini juga bisa. Jadi berita itu kita ikuti, bahwa di mana kita baca berita pasti ada kesalahan. Jadi yang kita pelajari berita, teks berita. Dan teks berita itu ada beberapa hal yang kita harus tahu, yaitu 5W tambah 1H.
Ada yang tahu 5W tambah 1H? Baik. 5W tambah 1H itu Wat, Wai, Ware, Wo, Wu. Jadi itu apa berita dari itu? Yang kedua, bagaimana peristiwa yang terjadi? Yang ketiga, kapan berita itu terjadi? Atau kapan kejadian itu? Yang keempat, itu bisa di mana terjadinya masalah atau kecelakaan mengenai berita. Dan berita itu peristiwa yang fakta, peristiwa yang sangat cepat mendapatkan informasi. Jadi di mana kecelakaan di tempat atau di tempat-tempat lain, kita bisa lihat cepat, dapat lihat bahwa atau kita bisa ikuti dari informasi yang secepat mungkin, walaupun orang belum tahu, tetapi kita sudah tahu bahwa ini hari ada kecelakaan atau masalah di tempat ini. Jadi adik-adik sudah paham tentang berita, teks berita? Sudah. Sudah. Baik, yang lain? Paham, Pak. Baik. Kalau semua sudah paham, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mengenai tentang berita ini sebelum Pak kasih tugas. Baik, ada yang punya pertanyaan mengenai pelajaran yang kita pelajari mengenai teks berita sebelum Bapak kasih tugas? Ada? Baik, dari Yohanes. Saya Pak, mungkin saya juga tertarik dengan materi kita hari ini mengenai dengan teks berita. Jadi dari penjelasan Pak Guru tadi bahwa teks berita itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, baik itu lisan maupun tertulis, dan di dalamnya juga ada unsur-unsurnya, yaitu ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan saya bahwa bagaimana kita mengaitkan teks tertulis dengan berita tertulis dengan berita lisan. Jadi ada berita lisan dan ada berita tertulis. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita kaitkan berita lisan dengan berita tertulis. Mungkin berita lisan merupakan televisi, ya model televisi jadi ditayangkan, jadi itu merupakan berita lisan. Kalau berita tertulis mungkin berbentuk koran atau majalah yang kita baca, itu mungkin berita tertulis. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita kaitkan kedua berita itu, berita lisan dan berita tertulis. Apa kita bisa kaitkan atau tidak bisa, Pak? Berita lisan dan berita tertulis itu kalau bisa kita kaitkan, kami minta penjelasan. Lalu kalau kita tidak bisa kaitkan juga kami minta penjelasan. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Yohanes sudah memberikan pertanyaan. Jadi Bapak langsung
menjawab atau simpulkan kembali pertanyaan Yohanes mengenai berita lisan dan berita tertulis. Berita lisan itu mengenai video, bisa juga kita lihat dari video, mengikuti dari video, televisi, radio. Kalau menulis atau tertulis bisa lewat majalah, koran, tabloid. Jadi itu kita bisa masukkan, karena itu dua-duanya saling berhubungan. Makanya informasi yang paling tepat atau tidak tepat, dua-duanya pasti ada mengenai lisan atau tulisan. Jadi Bapak langsung ambil kesimpulan bahwa berita itu bersinambungan. Jadi kalau berita itu kita mau dipakai saja lisan juga, karena banyak intelektual yang bisa membaca dan ada yang tidak bisa membaca, tetapi dia hanya melihat dan bisa melihat saja. Kalau tertulis ada yang tidak tahu membaca, jadi bisa melihat dan membaca, dan banyak ada siswa yang bisa ikuti dan ada siswa yang tidak ikuti. Karena alasannya mengikuti karena dia tahu membaca, dan ada siswa yang tidak tahu membaca, jadi dia hanya ikuti berita saja tapi dia tidak tahu maknanya. Jadi itu jawaban dari Pak. Jadi Pak minta supaya ini membentuk kelompok supaya Pak bisa kasih tugas. Jadi bagaimana dengan pertanyaan sebelum minta maaf, sebelum ini Pak memberikan tugas, jadi Pak kembalikan kepada Yohanes, bagaimana dengan jawaban saya? Terima kasih Pak. Ini bukan apa, tapi ini juga merupakan bagian dari diskusi. Jadi mungkin menurut saya penjelasan Pak sudah cukup jelas mengenai dengan keterkaitan antara teks berita tertulis dengan berita lisan. Nah, yang saya mau lanjutkan itu Pak, mungkin dari tadi Pak mengatakan menyangkut dengan berita tertulis dan berita lisan itu ada keterkaitan, artinya keduanya itu saling berelasi, masih berhubungan. Kenapa? Karena masih berhubungan, mungkin kita bisa membaca koran itu karena mengenai dengan informasi yang diberikan oleh televisi dan juga ada di koran. Jadi berhubungannya itu dua-duanya itu mungkin pada satu waktu dan satu tempat saat itu keduanya itu muncul semua. Jadi keterkaitannya itu koran, berita tertulis dan berita lisan itu masih saling keterkaitan. Jadi terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan yang terakhir pertanyaan sambungan saya, apa boleh tidak kita bisa pisahkan
berita lisan dengan berita tertulis, sehingga berita lisan itu dia tersendiri dan berita tertulis itu dia tersendiri. Saya kembalikan, Pak. Baik, Yohanes. Kalau menurut Pak, berita lisan dengan berita tulis nanti baru dijawabkan saja, karena menurut kita waktu sudah habis. Jadi itu pelajaran buat kita semua. Minggu depan Pak bisa melanjuti. Yohanes, ingat minggu depan kasih ingat Pak untuk jawab kembali pertanyaan ini karena waktu kita sudah habis. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Jadi Pak kasih tugas untuk sebuah tugas itu mengenai tulisan, tapi nanti Pak ambil di rumah masing-masing karena menyangkut dengan COVID ini. Pak tidak bisa mengundang kembali adik-adik untuk berkumpul ke tempat ini lagi. Jadi Pak kasih tugas itu tolong cari teks apa saja, tapi teks itu tentang berita. Nanti tanggal 22 Pak terima itu tugas. Jadi pulang dikerjakan. Baik, Pak. Dengar ke tidak? Dengar, Pak. Baik. Pelajaran kita cukup sampai ini. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak.